Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali pada mata kuliah farmakologi. Mudah-mudahan mahasiswa semua dalam keadaan sehat dan segar sehingga dapat menyimak materi pada pertemuan kedua ini. Materi pertemuan kedua ini membahas tentang dosis obat dan efek samping penggunaan obat. Pertama, kita akan membahas tentang materi dosis obat. Apa itu dosis obat? Dosis adalah takaran obat yang diberikan pada pasien atau penderita di mana dapat menimbulkan efek khasiat yang tepat dan aman jika dikonsumsi oleh penderita ataupun pasien tersebut. Dosis yang diberikan kepada penderita dalam bentuk satuan-satuan. Satuan pertama yaitu satuan berat. Dosisnya kita kenal dengan gram, miligram, dan mikrogram. Contoh sajian obatnya adalah obat padat dan setengah padat. Satuan berikutnya yaitu satuan isi. Dosisnya kita kenal dengan liter dan mililiter. Contoh sajian obatnya adalah obat cair. Dosis berikutnya adalah dosis unit internasional. Dosis ini paling banyak pada bentuk sediaan obat cair, yaitu contohnya adalah obat injeksi. Itulah topik pertama yang saya jelaskan tentang apa itu dosis. Baiklah, kita akan membahas tentang apa itu dosis. Dosis adalah takaran atau jumlah obat yang diberikan kepada pasien atau penderita yang mana dapat menimbulkan efek farmakologi yang tepat dan aman bila dikonsumsi oleh pasien dan penderita tersebut. Dosis atau takaran yang diberikan kepada penderita atau pasien dalam kita akan membahas macam-macam dosis obat. Yang pertama adalah dosis awal. Apa itu dosis awal? Dosis awal merupakan dosis yang dibutuhkan tubuh guna tercapainya konsentrasi obat yang diinginkan di dalam darah dan dilanjutkan dengan dosis perawatan. Yang kedua adalah dosis pencegahan. Apa itu dosis pencegahan? Dosis pencegahan adalah dosis yang dibutuhkan untuk melindungi tubuh agar tidak terkena penyakit. Yang ketiga adalah dosis terapi. Apa itu dosis terapi? Dosis terapi adalah dosis yang digunakan untuk terapi jika pasien terkena penyakit. Yang keempat, dosis lazim. Apa itu dosis lazim? Dosis lazim adalah dosis yang digunakan secara umum untuk pengobatan atau terapi. Yang kelima, yaitu dosis maksimal. Apa itu dosis maksimal? Dosis maksimal adalah dosis obat yang diberikan secara maksimal untuk pengobatan penyakit. Jika melebihi dosis yang diberikan, akan menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Yang keenam adalah dosis letal. Apa itu dosis letal? Dosis yang melebihi dosis terapi dan bisa mengakibatkan efek yang tidak diinginkan. Contohnya yaitu kematian.
Yang ketujuh adalah dosis pemeliharaan. Dosis pemeliharaan adalah dosis yang diberikan untuk memelihara kerja tubuh serta konsentrasi jaringan tubuh bagi pasien yang sudah berusia lanjut. Kita akan membahas tentang perhitungan dosis obat. Untuk perhitungan dosis obat, kita harus memperhatikan berbagai hal. Pertama, individual. Individual yang dimaksud di sini adalah apakah dia bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa, atau orang sudah lanjut usia. Karena individu tersebut perlu untuk diperhitungkan dosis obatnya. Yang kedua adalah memperhatikan satuan dosis yang digunakan. Kita harus memperhatikan apakah dia satuan berat ataupun satuan isi ataupun satuan unit dalam takaran dosis obatnya. Yang ketiga adalah memperhatikan dosis yang diberikan. Berarti di sini maksudnya adalah kita harus memperhatikan berapa dosis obat yang akan diberikan. Apakah dia 3x1 atau 2x1 dalam pemberian obat tersebut. Yang keempat adalah melihat ataupun memperhatikan luas dari permukaan tubuh. Karena orang kurus ataupun orang gemuk berbeda dalam dosis pemberian obatnya. Terus yang kelima adalah sediaan obat. Kita harus melihat sediaan obat untuk perhitungan dosis. Kita akan memperhatikan apakah sediaan obatnya padat, setengah padat, atau obat cair atau obat khusus. Inilah yang perlu diperhatikan dalam perhitungan pemberian dosis obat. Kita masuk ke topik berikutnya, yaitu frekuensi dan interval pemberian. Frekuensi, kita melihat dari berapa kali obat tersebut diberikan dan berapa lama obat tersebut diberikan. Yang disebut masuk ke topik berikutnya, yaitu frekuensi dan interval pemberian obat. Pertama, kita membahas tentang frekuensi pemberian obat. Untuk frekuensi pemberian obat, kita lihat dari berapa kali obat itu diberikan. Contohnya adalah 3 kali dalam 1 hari. Jika pasien mendapatkan instruksi mengkonsumsi obatnya 3x1, berarti si pasien mengkonsumsi obatnya 3 kali dalam 1 hari. Yang kedua, dilihat dari lama pemberian obat. Apakah obat itu diberikan hanya sekali, sehari, atau seminggu, 6 bulan, atau bahkan seumur hidup. Itu merupakan frekuensi dari pemberian obat. Kita masuk ke interval pemberian obat. Interval pemberian obat di sini maksudnya adalah jarak si pasien itu bisa mengkonsumsi obatnya. Misalnya dia mendapatkan instruksi dalam pemberian obat adalah 3x1. Berarti kita lihat, kita pahami, berarti si pasien minum obatnya adalah 3 kali dalam 1 hari dengan interval 6-8 jam. Kita masuk ke topik tentang pengertian efek samping. Efek samping merupakan efek yang tidak diinginkan dari terapi obat yang sudah dianjurkan. Contohnya di sini adalah jika pasien sudah minum obat sesuai dengan instruksi, sesuai dengan indikasi, tetapi pasien tetap merasakan ada ketidaknyamanan, berarti disebut dengan
efek samping. Apa dampak efek samping obat? Pertama adalah kegagalan pengobatan. Yang kedua, timbul keluhan penderitaan atau penyakit baru. Yang ketiga adalah dampak ekonomi. Si pasien akan mengeluarkan uang yang berlebih untuk menyembuhkan penyakit barunya. Yang keempat adalah efek psikologis, di mana si pasien akan tidak akan patuh lagi dalam mengkonsumsi obat tersebut.